Oke, silakan siapa yang memimpin nyanyi? Dua. Sebelum kita mulai perjalanan kita bernyanyi dari buku ND nomor 214 Sonang Bilang Yesus. Sonang Bilang Yesus, satu dua tiga ya. Sonang Bilang Yesus, Sonang Naroh Tusi, Unang Oke, kita masuk pada pertemuan yang ke-6 untuk membahas laporan baca yang pertama. Sebelum kita masuk, saya absensi dulu. Adi Rizky Siregar, Aldes Aliyah, Beng Hadat, Bintang, Darmayani, Deborah, Fani, Febi, Halima, Harama, Indrika, Ishak, Jacqueline, Jani, Jenita, Labora, Lamhot, Lydia, Miranda, Mona Talia, Nita, Ioki, Wan, Fayan, Altak hadir, Putri, Romaito, Rosanta, Theodora, Tobok, Tuti. Oke, silakan ditandatangani. Yang di belakang masih ada kursi kosong di depan, silakan diisi kursi kosong. Silakan. Oke, sambil berjalan saya ulangi lagi soal nama-nama kelompok supaya final ini ya. Untuk bacaan kelompok 1 Tuti, Tobok, Theodora, Rosanta, Romaito. Kelompok 2 Putri, Paltak, Pahian, Wan, Oki. Kelompok 3 Nita, Mona Talia, Miranda, Lydia, Lamhot. Kelompok 4 Labora, Jenita, Jani, Jacqueline, Ishak. Kelompok 5 Indrika, Harama, Halima, Febi, Fani, Deborah.
Kelompok 6 Darmayani Bintang bin Hadat Alia Aldes Adi Rizki. Ada nama yang tidak disebut? Tidak ada. Untuk kelompok, tugas kelompok. Kelompok 1 Aldes Lydia Paltakwan Tobok Putri dan Ceklin. Kelompok 2 Harama Romaito Tuti Lamhot Oki Rosanta. Kelompok 3 Jani Fani Nita Mei Bintang Alfa dan Deborah. Kelompok 4 Ishak Theodora Monotalia Payan Alia dan Dharma. Kelompok 5 Labora Indrika Febi Halima Adi Rizki dan Hadat. Ada nama yang tidak masuk? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan membacakan hasil laporan bacaannya. Jadi laporan bacaan harus bisa diterangkan apa yang dia tulis ya. Jangan lagi membaca yang dia tulis. Karena membaca yang ditulis itu berarti dia hanya memindahkan ke paper lalu dia baca lagi. Silakan dari saya pertama ini dari Tuti Laudi. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan bacaan saya mengenai pembentukan gereja-gereja di Asia, perselisihan yang terjadi, perselisihan kristologi, pembentukan gereja dan sampai pada misi Nestorian. Yang pertama, pada abad keempat terjadi perdebatan atau perpecahan tentang doktrin Tritunggal, di mana perpecahan itu diakibatkan karena adanya faktor-faktor, yaitu yang pertama faktor teologis, di mana adanya perselisihan atau perdebatan antara Nestorian dan Kyrilos. Kyrilos menyatakan bahwa doktrin dia menyatakan kristologi memakai kristologi Logos Sarx. Sedangkan Nestorian menolak hal ini, sehingga keduanya ini saling memperdebatkan atau terjadi perselisihan. Namun pada konsili Efesus tahun 431 diputuskanlah bahwa yang dipilih itu adalah pendapat atau konsep dari Kyrilos. Dan faktor lain yang menyebabkannya itu adalah faktor politik, di mana timbulnya perpecahan antara gereja Asia dan etnis yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa Suria dan Mesir tidak ingin dikuasai oleh kebudayaan Yunani. Nah, perselisihan yang terjadi itu berdampak di mana timbul beberapa gereja. Yang pertama yaitu timbulnya 3 denominasi gereja. Yang pertama yaitu Gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Nah, Gereja Yunani Ortodoks ini meliputi Gereja Melkite, di mana pada Gereja Melkite ini terjadi negara Kekaisaran Romawi, terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Dan yang kedua yaitu Gereja Georgian. Ini didirikan sebuah Katolikan, itu berdiri pada tahun 500. Dan pada tahun 596 memutuskan hubungannya antara Armenia, bahwa sebelumnya Gereja Georgian dan Armenia ini berhubungan baik. Tapi pada tahun 596 mereka memutuskan hubungannya terhadap Gereja Armenian. Yang ketiga yaitu Gereja Manorim. Dilatar belakangi oleh biara Maron, di mana disinilah banyak penganut monoteisme yang juga berdiri pada abad ke-7. Nah, memasuki hal itu yang kedua yaitu gereja-gereja Asia Barat. Yang kedua yaitu gereja-gereja Asia Barat.
yang meliputi gereja Yakobit, yang meliputi gereja Yakobit, gereja monofitisme, dan gereja Armenia. Dalam hal ini, di gereja Yakobit ini dilayani oleh seorang tokoh yang bernama Yakobus Baradios, di mana ini sangat terkenal teolognya yang disebut dengan Yakob dari Saruk pada tahun 521. Disinilah terjadi juga perpecahan antara gereja Yakobit dan Koptik di Mesir yang menganut monofitisme. Yang kedua, gereja monofisitisme, di mana suku Arab sebagai suku Arab lah yang menganut monofisitisme. Dan ini suku Arab terdiri pada abad ke-7. Ada penganut monofitisme yang yaitu gereja Tanu, Talab, Taglib, dan Taj. Keuskupannya didirikan pada tahun 521. Yang berikutnya yaitu gereja Armenia. Tahun 506, Nestorisme dari Chalcedon. 552, seorang Devin mengakui adanya monofitisme. Masuk ke dalam gereja Nestorian di Asia Barat, Arab, India Tenggara, dan misionaris Nestorian. Yang pertama kita membahas tentang gereja Nestorian, di mana perkembangannya itu pada tahun 457 dipengaruhi oleh sekolah teologi yang terdiri pada abad ke-5. Di sini belum ada terjadi perselisihan ataupun perdebatan. Yang kedua yaitu memasuki Asia Barat. Keuskupannya didirikan pada tahun 424. Dan yang ketiga, Nestorian India. Pada abad ke-6 tersebarlah berita tentang kekristenan di di Nestorian India. Dan yang selanjutnya itu Nestorian Asia Tengah. Di dalam Nestorian Asia Tengah inilah banyak hidup misi-misi Kristen. Misi-misi yang sangat luas, perluasannya dilakukan dengan jalan perdagangan atau pada masa itu disebut dengan jalan Sutera. Misi Nestorian pada abad ke-7 melalui jalan Sutera yang dilakukan pada tahun 635 sampailah kepada Tiongkok. Dapat dilihat dari bukti monumen Xianfu yang didirikan tahun 781. Lalu kita memasuki sejarah Asia abad ke-7 sampai Perang Salib. Keadaan di Asia pada permulaan sejarah Islam bahwa Persia itu dinyatakan menaklukkan Kaisar Romawi. Itu terjadi pada tahun 627. Di mana dapat kita ketahui ada gereja-gereja yaitu seperti Yunani Bizantium. Nah, di Yunani Bizantium inilah terjadi beberapa perselisihan atau perdebatan yang menimbulkan peperangan, di mana dinyatakan bahwa Konstantinos melarang di situ terjadi ikonoklasmos, di mana itu menyatakan bahwa adanya pemujaan ataupun penyembahan terhadap gambar-gambar. Lalu perlu kita ketahui bahwa di sana juga terjadi perselisihan antara Roma Katolik, di mana Konstantinopel mengklaim hak untuk mempengaruhi gereja. Perselisihan inilah yang menyebabkan nanti peperangan antara mereka itu saling mengucilkan dan sampai kepada Yunani Ortodoks di Georgia. Di sini terjadi penganiayaan selama 400 tahun. Sedangkan pada Asia Barat, aktivitas Kristen itu sangat terbatas, di mana orang Kristen dipaksa masuk ke dalam Islam, orang Kristen tidak boleh adanya larangan terhadap orang Kristen. Namun pada gereja-gereja timur di tengah, kita kembali kepada gereja Melkit. Di sana dibahas bahwa
di sana gereja Melkit tidak dibatasi sehingga sangat luas, sudah menyebar luas gereja-gereja tersebut. Dan gereja Manorit pada masa itu menganut monotelisme. Sedangkan gereja monofosit juga sama dengan hal gereja Melkit, di mana dia tidak terbatas dan penyebar luasannya semakin menyebar. Lalu misi Nestorian. Misi Nestorian itu ialah misi biara, di mana dapat kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya ada terjadi banyak peperangan, perhambatan atau juga perpecahan yang dialami. Namun melalui mereka memiliki dasar teologis yang meneguhkan ajaran mereka, sehingga pada misi Nestorian ini mereka mengembangkan sekolah-sekolah dan juga mereka mengembangkan pendidikan, sehingga misi mereka terjalankan dengan sangat baik. Dan hal itulah yang membuat bahwa misi ini semakin berjalan hingga pada tahun 1000. Terima kasih. Baik. Good ya, terima kasih. Selanjutnya silakan si Tobok. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan baca yang berjudul Pembentukan Gereja-gereja Diaspora Mission Kristolis, Pembentukan Gereja Nestorian, bukan gereja-gereja monofisit, Yakobit dan juga misi Nestorian mencapai. Pada abad keempat terjadi perdebatan di antara bapak-bapak gereja mengenai doktrin Allah Tritunggal. Dari perdebatan itu terdapat beberapa pendapat-pendapat di antara bapak gereja, dan mungkin juga ada pendapat Arianisme. Tapi lama-kelamaan pendapat Arianisme ini semakin pudar dan kembali kepada pandangan ortodoks. Juga terdapat perdebatan teologi mengenai kristologis, yaitu tabiat di dalam diri Kristus. Dari tabiat ini terdapat dua pendapat besar. Pertama, dari Kyrillos dari Alexandria. Menurut Kyrillos, Yesus Kristus menurut Kyrillos, dia lebih mengutamakan kepada tabiat keilahian Kristus dan juga memberikan gelar Theotokos kepada Maria, yang artinya Maria mendapatkan gelar sebagai Bunda Allah. Dan pendapat Theotokos dan juga tabiat yang dicetuskan oleh Kyrillos ditentang oleh Nestorius. Nestorius beranggapan tidak mungkin Maria melahirkan Maria melahirkan sang logos ilahi, karena dia beranggapan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu hanyalah kemanusiaan Kristus saja. Mengapa dia berkata begitu? Karena Nestorius beranggapan Kristus itu tidak memiliki kesatuan tabiat di dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan pandangan Kyrillos yang mengatakan bahwa Yesus itu yang lama-kelamaan perkembangan dari ajaran Kyrillos itu yaitu monofisitisme, yaitu kesatuan dua tabiat dalam diri Kristus, yaitu keilahian dan juga kemanusiawian. Pada konsili Efesus, karena perdebatan dari si tokoh Kyrillos dan juga si Nestorius, diputuskanlah bahwa konsep Nestorius ditolak dan konsep Kyrillos diterima. Akhirnya dari konsili itu Nestorius diasingkan dan juga beberapa para pengikutnya seperti dikucilkan, dan juga sekolah teologi di Edesa terus mengikuti Nestorius. Tetapi sekolah di Edesa ini mengalami serangan ataupun pengucilan dari penganut-penganut yang mengikuti paham monofisik. Selama beberapa tahun, selama 20 tahun, paham monofisik ini menguasai ataupun banyak diakui oleh gereja pada saat itu. Tetapi oleh Paus Leo I dibuatlah surat mengenai posisi gereja untuk menyikapi antara doktrin Nestorianisme dan juga doktrin monofisitisme. Pada akhirnya surat dari Paus Leo I ini di tahun 449 mempengaruhi pengakuan iman Kalsedon. Dari keputusan Konsili Kalsedon terdapatlah keputusan yang mengatakan bahwa gereja mengakui keputusan mengenai monofisitisme dan juga bahwa Maria mendapat gelar sebagai Theotokos, berbeda dengan pendapat Nestorius yang Maria hanya mendapat gelar Christokos atau hanya mengalihkan kemanusiaan Kristus saja. Setelah keputusan Konsili Kalsedon ini diterima, tetapi Gereja Roma menolak satu keputusan yang mengatakan bahwa
kepatriarkan Konstantinopel hampir setingkat dengan keuskupan Roma. Itu berbeda dengan pemahaman Gereja Roma yang mengatakan bahwa keuskupan Roma itu adalah primus inter pares, yaitu yang utama di antara terutama keuskupan yang berada pada saat itu, sehingga terjadilah perselisihan lagi sesudah Konsili Kalsedon memutuskan antara Gereja Yunani Ortodoks dengan Gereja Roma. Di samping keributan itu, di Palestina sendiri terdapat beberapa pemberontakan dari rahib-rahib monofisit dengan para pengikut Kalsedon, dan oleh Kaisar sendiri tahun 517 Kaisar mengakhiri perselisihan antara monofisitisme dan juga Nestorianisme yang berada di Palestina. Dari hasil perselisihan mengenai kristologi tersebut terdapat timbullah tiga aliran gereja pada saat itu. Yang pertama Gereja Yunani Ortodoks, juga Gereja Maronit, dan juga Gereja Monofisit. Berbeda dengan gereja ini yang mengakui sejalan dengan Kalsedon, gereja Nestorian. Nestorian ini tumbuh maupun berkembang di Persia. Nah, dari perkembangannya ini Nestorian diterima ataupun melakukan misi penginjilan dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, bahkan sampai ke Tiongkok. Misi Nestorian ini tertulis sejarahnya di salah satu monumen yang berada di Tiongkok, yaitu Monumen Xianfu. Di dalam Monumen Xianfu tidak hanya berisi bagaimana para rahib ataupun misionaris Nestorian menyebarkan pengajaran ataupun misi Nestorian, tetapi juga memuat ataupun menuliskan tentang doktrin Nestorian di dalam monumen Xianfu tersebut. Tetapi lama-kelamaan perkembangan Nestorianisme di Tiongkok itu semakin membesar. Alasannya pertama karena jarak ataupun pusat dari gereja Nestorianisme terhadap Nestorianisme yang ada di Tiongkok itu sangat jauh, sehingga sulit untuk menjangkau ataupun melakukan perkembangan yang lebih dari gereja Nestorianisme yang berada di pusatnya dengan Tiongkok. Setelah perdebatan mengenai monofisitisme dan juga Nestorianisme selesai, pada bab 5 ini sejarah gereja di abad ke-7 timbul beberapa perdebatan lagi ataupun beberapa permasalahan di antara gereja-gereja saat itu. Khususnya gereja Yunani Ortodoks dengan gereja Katolik Roma. Yang pertama mengenai ikonoklasmos. Jadi ikonoklasmos ini adalah pemujaan ataupun penghormatan terhadap Tuhan, Bunda Maria, Yesus Kristus melalui gambar-gambar atau ikon-ikon yang berada di dalam gereja. Pendapat ini ditentang oleh kaisar yang bernama Konstantinos V. Dalam pandangan Kaisar Konstantinos V itu adalah termasuk penyembahan berhala. Berbeda dengan pendapat dari Yohanes dari Damsyik. Dia mengatakan bahwa pemujaan terhadap melalui ikon ini tidak masalah selama tidak memuja gambarnya itu sendiri, karena gambar itu adalah menggambarkan dari yang digambarkan sendiri sehingga tidak berbau berhalaan. Dan juga ada perselisihan antara gereja Roma dan juga Ortodoks, yaitu mengenai filioque. Jadi dalam gereja Yunani Ortodoks menolak penambahan klausa filioque dalam pengakuan iman mereka, yang artinya Yunani itu menolak bahwa Roh Kudus itu hanya keluar dari Allah Bapa saja. Berbeda dengan pemahaman doktrin gereja Roma yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan juga Putra, hingga akhirnya perselisihan semakin jelas antara kepatriarkan Konstantinopel dengan gereja Roma Ortodoks. Di samping itu timbul lagi perbedaan mengenai perjamuan kudus. Jadi dalam gereja Yunani Ortodoks, roti yang dipakai itu adalah roti yang beragi, sementara gereja Roma sampai sekarang memakai roti yang tidak beragi. Jadi dari perselisihan tersebut membuat ketegangan antara gereja kepatriarkan Konstantinopel yaitu Yunani Ortodoks dengan gereja Roma Katolik. Di samping perdebatan itu, gereja Nestorian yang berkembang pesat di daerah Persia setelah melakukan misi penginjilan, gereja Nestorian sejak tahun 635 disebarluaskan di Tiongkok. Tapi awalnya gereja ini diterima ataupun dapat berkembang dengan baik di
daerah Tiongkok. Tetapi pada ada waktunya di pemerintah yang melarang hidup para rahib ataupun perkembangan dari gereja Nestorian, sehingga semakin lama pemahaman ataupun perkembangan gereja Nestorian di daerah Tiongkok semakin cepat. Demikian laporan baca dari saya. Oke, good ya. Lanjut kepada Theodora. Di sini saya akan membacakan hasil laporan baca saya yang berjudul Pembentukan Gereja-Gereja di Asia Barat, Perselisihan Kristologis, Pembentukan Gereja Nestorian dan Pembentukan Gereja-Gereja Monofisik. Pada awal abad keempat terjadi perdebatan doktrin tentang Allah Tritunggal, di mana di situ faktor teologisnya Kyrillos dari Alexandria mengutamakan tabiat ilahi dalam Kristus dengan memakai kristologi logos sarx, dan di situ juga terdapat faktor-faktor lainnya di dalam faktor etnisnya, yaitu bangsa-bangsa Suriah dari Mesir tidak ingin dikuasai oleh kebudayaan Yunani, dan di dalam faktor kepribadiannya agar berhasil membawa posisinya supaya menang di dalam konsilian Yesus. Di situ juga terjadi akibat perselisihan kristologis tiga dominasi di Asia Barat, di mana yang pertama di situ gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, yaitu gereja Melkite dan gereja di Georgia. Yang kedua gereja Maronit. Yang ketiga gereja monofisik di Asia Barat. Di situ juga terdapat gereja Yakobit, monofitisme di Asia Barat, dan gereja Armenia. Di mana gereja Nestorian di Asia Barat, Arabia, India, dan Asia Tenggara, misionaris Nestorian mencapai Tiongkok. Telah berkembang gereja Nestorian di Persia, dan perluasan gereja Nestorian di Asia Barat. Pada awal abad ke-5 sudah ada organisasi gerejawi di kerajaan Persia, yaitu Mesopotamia dan Persia, dan gereja Nestorian di India, di mana di sini gereja di India pada awal abad pertengahan menganut monofitisme dan bergantung pada gereja Yakobit. Dan misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7, di mana di situ lewat jalan sutra Kekristenan pada tahun 635 sudah mencapai Tiongkok. Dan situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam, di mana di situ orientasi politik Kaisar Romawi Timur Justinianus ke arah barat, dan sukses politiknya menyebabkan perluasan di timur kurang diperhatikan. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, bagaimana di situ dijelaskan sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium dan gereja Yunani Ortodoks di Georgia. Situasi yang baru bagi gereja di Asia Barat, di mana gereja yang ada ditaklukkan oleh tentara Arab, orang Kristen dihargai sebagai ahli Alkitab atau yang memiliki kitab suci. Perkembangan gereja-gereja Timur di Tengah, gereja yang pertama mengalami proses Arabisasi adalah sisa Yunani Ortodoks di Suriah dan di Palestina, yang disebut dengan gereja Melkite. Dan yang terakhir sejarah dan misi Nestorian, di mana di situ di bawah pemerintahan di kerajaan Persia, karena mengalami banyak penghambatan dan penganiayaan. Oleh karena itu tentara Arab disambut dengan positif bahwa pemerintah Arab membatasi lingkunan pelayanan gereja di gereja Nestorian. Oke, terima kasih. Lanjut ke Rosanta. Baik, saya akan mengabarkan laporan baca saya yang berjudul Pembentukan Gereja-Gereja di Asia Barat, Perselisihan Kristologi, Pembentukan Gereja Nestorian, Pembentukan Gereja-Gereja Monofisik, Gereja Yakobit, Misi Nestorian, sampai Tiongkok. Dalam pembentukan gereja-gereja ini dan perselisihan yang ada di perselisihan kristologi ini, ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor menurut Kyrillos
yang dengan keras Nestoris ini menolak keras istilah dari Theotokos ini. Dia mengatakan bahwa Maria tidak melahirkan dan Maria tidak melahirkan atau logos ilahi, hanya manusia Yesus yang bersatu dengan Allah. Yang kedua, faktor politik. Ada yang keputusan Silsedon tahun 461 merupakan kemenangan Konstantinopel yang dibayar sangat mahal dan sebab hilangnya pengaruh Alexandria dan timbulnya perpecahan gereja Kekaisaran Romawi. Yang ketiga, faktor etnis, yaitu pengaruh patriarkat Konstantinopel tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Yunani. Yang keempat, faktor kepribadian, di mana Kyrillos memakai metode-metode yang dianggap tidak sesuai dengan posisi sebagai pemimpin rohani. Ada 3 denominasi di Asia Barat akibat dari perselisihan kristologis ini. Yang pertama, gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, gereja Mesir, di mana gereja Yunani Ortodoks ini menjadi tetap gereja negara di Kekaisaran Romawi. Tetapi pada abad yang ke-7 kekristenan di Asia Barat ini mengandung pengakuan Chalcedonicense. Yang kedua, gereja di Georgia. Di Georgia ini pada tahun 500 didirikan sebuah katolikat yang sangat akrab dengan Armenia. Yang ketiga, gereja Maronit, di mana di sekitar daerah Maron banyak penganut monoteisme, dan pada abad yang ke-7 mereka mendirikan gereja yang bagi mereka yang menganut monoteisme yang disebut juga dengan gereja monorit. Adapun gereja-gereja monoteistis di Asia Barat ini, yaitu yang pertama gereja Yakobus yang didirikan oleh Yakobus Barnabas. Yang kedua, monoteisme di Asia Barat, di Arabia Utara, yaitu suku Arab menganut monoteisme. Dan yang ketiga, gereja di Armenia, yang dimana pada abad ke-5 mengalami perselisihan. Adapun beberapa daerah gereja Nestorian ini dalam mencapai Tiongkok. Yang pertama, gereja Nestorian di Persia. Yang kedua, perbalasan gereja Nestorian di Asia Barat. Yang ketiga, gereja Nestorian di India. Yang keempat, gereja Nestorian di Arabia. Yang kelima, gereja Nestorian di Arabia di Asia Tengah. Dan yang terakhir, pada abad yang ke-7, misi Nestorian ini mencapai Tiongkok. Dalam perpecahan gereja terdapat campuran motivasi yang sangat menyedihkan dan penolakan posisi ortodoks ditegaskan oleh karena didahulukan masalah etis dan politis. Beberapa faktor yang menunjukkan misi Nestorian ini. Yang pertama, faktor teologi yang sangat kuat. Yang kedua, posisi Alkitab di dalam pendidikan teologis. Yang ketiga, partisipasi kaum awam di usaha misi. Selain dari faktor menunjukkan misi ini, ada pun kelemahan dalam misi Nestorian ini. Yang pertama, misi Nestorian kurang bersedia menyesuaikan diri dan dengan kebudayaan setempat. Yang kedua, kesediaan untuk berkompromi dengan pengajaran filsafat dan agama setempat. Adapun sudah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat, yaitu pada abad yang ke-8, tempat perselisihan itu mengenal ikonografi dan berkembang gereja-gereja di Timur Tengah. Gereja Yunani Ortodoks mengalami Arabisasi dan perlahan bahasa mereka itu bahasa Yunani juga menjadi bahasa Arab, walaupun mereka tidak berasal dari bahasa Arab. Orang Arab pada abad yang ke-6 sampai abad yang
yang kurang jelas terjadi juga pada kekristenan Arab. Orang Arab mengenal kekristenan yang terpecah dominasinya yang berawaman, yaitu Yunani Ortodoks, Monofisit, dan Nestorian. Akibat dari perpecahan kekristenan ini, maka terjadilah perselisihan antara orang Monofisik dan orang Yunani Ortodoks. Oke, terakhir. Romaito. Terima kasih Bapak Dosen telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan hasil laporan baca saya dan menunjukkan gereja di Asia Barat. Faktor teologis penyebab perpecahan gereja yaitu ketika pada terjadinya konsili pada tahun 325, yaitu disebut dengan konsili Nikaya atau ekumenis, di mana terjadi perpecahan gereja yang membahas tentang mengenai doktrin Allah, di mana saat itu aliran Arianisme ditentang karena penggeraknya Arius mengeluarkan pendapat atau pemikiran bahwa keesaan Allah itu harus dipertahankan. Yang dimaksud dalam hal itu bahwa Allah sekiranya membagikan hakikatnya kepada Yesus sehingga Yesus dapat disebut sebagai oknum ciptaan. Setelah berakhirnya konsili Nikea, ternyata ada juga pertentangan mengenai Kristus yang masih berlangsung hingga saat itu, di mana terdapat dua mazhab yang saling bertentangan. Pertama, mazhab dari Alexandria, yaitu yang menekankan tentang keesaan Kristus, dan kedua mazhab dari Antioquia, yaitu yang menekankan tentang kemanusiaan Kristus. Karena adanya pertentangan di antara kedua mazhab ini, sehingga didoronglah diadakannya konsili Efesus pada tahun 431. Di dalam konsili itu diambillah jalan tengah atau hasil akhir keputusan dari konsili Efesus, di mana mazhab dari Alexandria diterima, sementara mazhab dari Antioquia ditolak. Karena mazhab Antioquia sudah ditolak, akhirnya Nestorius diasingkan. Mengapa Nestorius diasingkan? Karena Nestorius itu merupakan bagian dari mazhab Antioquia. Kemudian pada tahun 435 Kekaisaran Romawi itu mengeluarkan suatu surat mengenai larangan aliran Nestorianisme. Kemudian setelah saat itu ternyata perselisihan kembali ada lagi, yaitu pada tahun 448 perselisihan Eutyches, di mana Eutyches mengemukakan pendapatnya bahwa Kristus itu hanya satu tabiat saja. Karena adanya perselisihan itu, akhirnya Paus Leo I mengundang sinode untuk melakukan konsili di Chalcedon, yaitu pada tahun 451. Dan hasil keputusan atau jalan tengah dari konsili Chalcedon itu yaitu bahwa Kristus itu bukan bertabiat satu atau bertabiat dua, tetapi Kristus itu adalah bertabiat dua di dalam satu oknum, di mana tabiat itu tidak dapat berubah atau bercampur dan tidak dapat dibagi atau terpisah. Tentunya teman-teman, setelah ada faktor dari bidang teologis yang mengakibatkan perpecahan gereja, ada faktor juga yang mempengaruhinya, yaitu dari bidang politis, di mana Kaisar Romawi menginginkan kesatuan gereja negara, yaitu antara Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia. Kemudian terdapat juga faktor kepribadian, yaitu di mana Krilos dari mazhab Alexandria, dia berusaha agar memenangkan konsili di Efesus dengan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan dirinya yang dianggap sebagai pemimpin rohani, seperti dia ambisi pribadi serta mencari pengaruh pribadi atas gereja. Kemudian teman-teman, kita masuk kepada gereja Yunani Ortodoks di Asia Kecil atau gereja Melkite. Gereja Yunani Ortodoks tetap menjadi gereja negara di dalam kerajaan Romawi. Orang Kristen Yunani Ortodoks di Suria dan di Mesir disebut orang Melkite. Pada tahun 611 Raja Kores dari Persia berhasil menaklukkan Antioquia. Kemudian disusul juga pada tahun 613 dia juga berhasil menaklukkan Damsyik dan Tarsus. Disusul kembali juga pada tahun 614 Raja Kosres dari Persia berhasil menaklukkan Yerusalem. Kemudian pada tahun 482 diakuilah satu
diakuilah bahwa hanya ada satu Tuhan. Kemudian gereja Yunani Ortodoks ini terbagi menjadi dua, yaitu gereja Armenia, gereja Georgia, dan gereja Armenia. Gereja Armenia ini pada sidang di Divin pada tahun 596 memutuskan hubungan dengan gereja Georgia. Alkitab Georgia itu diterjemahkan dari bahasa Armenia. Alkitab Georgia itu menghidupkan gerakan rohani serta membentuk kehidupan dan kebudayaan bangsa Georgia. Kita lanjut kepada gereja Maronit. Gereja Maronit adalah orang-orang Kristen yang menganut monotelitisme. Terbentuknya gereja Maronit karena tepatnya di Libanon orang Kristen menerima ajaran monotelitisme. Kemudian masuk kepada gereja-gereja monofosit di Asia Barat. Yang pertama, gereja Yakobit. Perlu kita ketahui bahwa mayoritas orang Kristen di Persia menganut Nestorianisme, tetapi bukan semua mereka menganut itu. Ada juga sebagian yang menganut monofisitisme. Lalu gereja Yakobit ini berusaha mempersatukan antara orang monofosit dengan orang Yakobit. Oleh karena itu, sebagian gereja Yakobit itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi dan sebagian lagi di bawah pemerintahan oleh kerajaan Persia. Kemudian masuk kepada monofitisme di Arabia Utara. Akhir abad ke-5 didirikanlah kerajaan bangsa Ghassanid, yaitu suku Arab menganut monofisitisme. Terdapat beberapa suku Arab yang menganut monofisitisme, yaitu suku Taz, Tanuk, Talab, dan Takim. Kemudian gereja Armenia. Gereja Armenia dipaksa oleh pemerintah Persia untuk menganut Zoroastrisme. Tetapi Armenia menolak, mereka tetap setia kepada imannya, dan sehingga ketika mereka selesai menolak dari pemerintah Persia untuk menganut Zoroastrisme itu, mereka memperoleh kebebasan beragama pada tahun 484. Dan pada sinode di Divin pada 552, gereja Armenia mengakui monofisitisme. Kemudian kita masuk kepada gereja Nestorian di Persia. Pada sidang sinode di 484 diambil keputusan agar semua uskup harus menikah. Terjadi perbedaan pemakaian terjemahan Alkitab. Para rahib memakai terjemahan Surya kuno, sementara para uskup itu memakai Alkitab yang terjemahan dari Pesita. Gereja Nestorius memakai bahasa setempat untuk liturgi, nyanyian, dan bacaan. Gereja Nestorian tidak mengenal gambar Kristus yang disalibkan, tetapi mereka mengenal salib kemenangan. Kemudian masuk kepada pembahasan mengenai perluasan gereja Nestorian di Asia Barat. Ada abad ke-5 terdapat organisasi gerejawi di kerajaan Persia, yaitu Mesopotamia dan Persia. Beberapa keuskupan didirikan pada abad ke-5, yaitu seperti uskup Mer dan uskup Herat. Kemudian masuk ke gereja Nestorian di India. Abad ke-6 pada tahun 520 sampai dengan 525, jemaat Kristen di Bombay atau di India Selatan terdiri atas Kristen Nestorian. Di India, orang Ceylon dianggap sebagai orang pendatang. Hubungan gereja Nestorian dengan India Selatan itu dapat berjalan melalui lalu lintas laut dari darat oleh Maizan. Kemudian memasuki gereja Nestorian di Arabia. Arabia Utara, orang Kristen menganut Nestorianisme. Dari Arabia Timur, berita Kristen dibawa ke selatan. Bahasa liturgi tetap Surya dan tidak memakai terjemahan bahasa Arab. Kemudian gereja Nestorian di Asia Tengah. Perluasan agama Kristen di Asia Tengah diikuti oleh jalan-jalan perdagangan atau dapat disebut dengan jalan sutra. Sementara para misionarisnya sekaligus menjadi pedagang. Kemudian misi Nestorian mencapai Tiongkok pada abad ke-7. Mengenai misi ini kita dapat mengetahui dari monumen Xianfu, yaitu yang dibuat 781 oleh Adam. Kalau dalam bahasa Tiongkok namanya Qincing, yaitu satu surat yang mengizinkan pelayanan penginjilan serta meneruskan pelayanan di Tiongkok. Isi monumennya itu membuat suatu kisah tentang penciptaan dunia oleh Allah, kejatuhan manusia dari keadaannya yang semula tidak berdosa menjadi berdosa, banyak ajaran sesat yang menyusul, serta kelahiran Sang Mesias dan mengajarkan kenaikan ke surga. Kemudian mengenal sejarah gereja di Asia sejak abad 7 sampai Perang Salib. Pertama, situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah agama Islam. Pada abad ke-6, Kekaisaran Romawi Timur menaklukkan kerajaan Ghassanid. Kemudian ditaklukkan Persia, dan Persia menaklukkan sebagian besar Kekaisaran Romawi. Mengenai sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium.
Terdapat perselisihan teologi pada abad ke-8 ya adalah ikonoklamos, yang artinya perselisihan tentang gambar-gambar. Lalu dipraktikkan penghormatan dan pemujaan gambar di Yunani Ortodoks, yaitu seperti prosesi, mencuci gambar, mencium gambar, dan banyak uskup menolak akan hal itu. Tetapi orang yang menerima praktik itu berpendapat karena Kristus menjelma, kita boleh membuat gambar Kristus dan orang suci dan menghormati gambar itu. Tetapi yang menolak hal itu mengatakan praktik itu kepada penyembahan berhala. Yang menciptakan teologi gambar-gambar adalah Yohanes dari Damsyik. Kemudian gereja Yunani Ortodoks di Georgia. Pada tahun 645 Georgia ditaklukkan tentara Arab dan sejak 717 tahun Georgia di bawah kekuasaan Arab. Terjadi penganiayaan gereja Georgia, tetapi mereka tetap setia pada imannya. Situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat. Suku-suku Arab harus masuk Islam karena Islam dianggap seluruh bangsa Arab. Orang Kristen mendapat kesulitan izin untuk membangun gereja, mereka harus berpakaian kuskus serta mereka tidak dapat membunyikan lonceng. Orang Kristen didorong untuk masuk Islam, tetapi orang Islam tidak diperbolehkan untuk pindah agama. Akhirnya banyak orang Kristen yang pindah agama kepada Islam. Kedua, perkembangan gereja-gereja di timur. Yang pertama, orang Melkite di Suriah dan Palestina. Gereja Melkite menjadi pertama yang mengalami Arabisasi. Dalam liturgi terjadi pergantian bahasa dari yang awalnya bahasa Yunani ke Arab, dan akhirnya gereja Melkite menjadi gereja pertama yang berbahasa Arab. Dan yang kedua, gereja Maronit. Gereja Maronit sampai zaman Perang Salib menganut monoteisme dan menjadi satuan sendiri yang hidup di daerah pedalaman di Libanon Utara dan Tengah. Yang ketiga, gereja-gereja monofosit, yaitu terbagi dua antara gereja Yakobit dan Armenia. Dan yang terakhir, sejarah gereja dan misi Nestorian. Gereja Nestorian di Asia Barat di bawah pemerintahan Sasani di Kerajaan Persia pemerintah Arab membatasi lingkungan pelayanan gereja Nestorian. Di Persia pada awal abad ke-8 mulai perpindahan dari gereja Nestorian ke agama Islam. Kemudian terjadi penganiayaan orang Nestorian di bawah Khalifat Harun al-Rasyid. Perlu kita ketahui juga dalam bidang pendidikan Nestorian itu cukup tinggi, sehingga Nestorian menjadi perantara Yunani di bidang filsafat dan kedokteran. Sekian dari laporan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok 1. Kelompok ini lebih maju ya dibanding kelompok kelas A dan kelas B dan C tadi pagi dan tadi siang. Kalau mereka belum memahami apa yang mereka sampaikan. Kalau kelompok A ini sudah lebih maju sedikit. Bagus, selamat. Dan hari ini kita mendengar beberapa masukan cerita tentang bagaimana pembentukan gereja-gereja di Asia dan apa yang terjadi di Asia kala itu. Tapi sebelum masuk ke sana, sekarang kan hari Valentine. Selamat hari Valentine. Kalau biasanya orang Valentine kasih kado, padahal pada hari Valentine itu kan 14, tanggal 14 bulan kedua kan. Itu bukan makan apa, bukan makan coklat. Nanti kalau kalian baca di Bilangan 9 ayat 11, Bilangan 9 ayat 11 dikatakan di situ pada bulan yang kedua, pada hari ke-14, pada waktu senja, haruslah kau makan roti tidak beragi dan makan sayur pahit. Jadi makan sayur pahitnya kalian dan roti tak beragi. Ini bukan coklat. Itu kata Alkitab itu. Itu hanya intermezzo ya, supaya kalian baca Alkitab maksudnya. Oke, jadi bagaimana pembentukan gereja-gereja di Asia sudah dibacakan tadi, diceritakan oleh kelompok 1 dalam laporan bacaannya. Itu lahir dari sebuah perdebatan yang panjang dan serius, dogmatis ya, kristologis. Jadi perdebatan kristologis ini kalau kalian baca nanti sejarah itu panjang sekali pembahasannya. Mulai dari konsili pertama sampai konsili keempat itu berbicara soal bagaimana kristologi dibangun. Itu yang kita lihat. Ada banyak debat
baik kelompok dari gereja Ortodoks Yunani Timur ya, dan juga dengan GKR, Gereja Katolik Roma. Nah, kalau kita lihat dalam tulisannya Klaus ini, dia mulai dari pembahasan pemikiran Kyrillos dari Alexandria yang memberi pemahaman bahwa Yesus itu, ibu Yesus itu Maria itu adalah Theotokos. Jadi Theotokos itu Maria melahirkan Yesus, sehingga tabiat Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Tetapi golongan monofisit dan Nestorian tidak setuju Theotokos. Mengingat mereka sangat bertentangan dengan pemikiran dari Kyrillos itu. Bagi mereka tidak mungkin Bunda Maria itu disebut sebagai Bunda Kudus yang melahirkan anak ilahi. Dan tabiat Yesus itu bukan ilahi, tapi dia manusia biasa. Itu pemikiran dari Nestorian dan Arianisme nanti, dan monofisit. Lalu akhirnya pada konsili di Efesus, itu konsili ketiga ya, konsili di Efesus, konsili ketiga, kelompok Nestorius itu diasingkan dan kelompok Kyrillos diterima. Bahkan tidak hanya diasingkan, Kaisar Romawi mengeluarkan surat keputusan melarang Nestorianisme. Nah, di situ mulailah perdebatan karena terjadi larang-melarang, menolak dan diterima. Akhirnya mulailah pecah gereja-gereja di Asia. Kalau kita lihat memang rumusan dari konsili Kalsedon yang konsili ketiga ekumenis yang keempat itu di Kalsedon, di halaman 45 bawah itu sudah ada rumusan dari konsili Kalsedon itu yang membahas tentang kristologi. Nah, kalau kalian baca nanti itu, maka kalian temukan bahwa dalam konsili Kalsedon itu disebut Theotokos, Maria yang adalah Bunda Allah, Theotokos. Ini disebut dalam konsili Kalsedon. Dengan adanya konsili keempat Kalsedon itu nanti, maka juga gereja terpecah. Maka ada gereja Kalsedonisme dan ada gereja non-Kalsedon. Gereja Kalsedonisme artinya menerima rumusan Kalsedon, dan non-Kalsedonisme ialah gereja yang tidak menerima Kalsedon. Saya pikir kalau Kalsedon nanti tidak perlu saya bahas ya rumusannya, karena kalian kan sudah lewat dogma ya. Udah dogma 2 kalian. Dogma 1. Berarti kalian sudah mulailah membahas itu. Dogma itu sudah membicarakan soal ajaran Tritunggal, ajaran Allah, ajaran Yesus, ajaran Roh Kudus. Termasuk nanti filik ya, filikwe. Apakah Yesus itu dari roh itu dari Allah saja atau dari Allah dan anak, itu filikwe. Itu perdebatan juga nanti. Nah itu jadi nantilah kalau kalian belum bahas, nanti dibahas lah itu soal konsili Kalsedon keempat. Itu sangat menentukan iman kekristenan. Dan ada yang menolak, ada yang menerima. Bagi orang yang menolak, berarti mereka setuju dengan Kekaisaran Romawi atau Gereja Katolik Roma. Orang yang menolak itu berarti dia orang Yunani Ortodoks Timur. Nah, makanya dia disebut dengan Kalsedon dan non-Kalsedon. Kalau kita lihat pembagiannya, gereja-gereja mana yang masuk Kalsedon dan non-Kalsedon, itu di halaman 49. Di bagian barat Asia Barat menganut ortodoksi Kalsedonik. Itulah yang Kalsedonik, kelompok pertama, yaitu gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat.
Itulah yang beraliran Kalsedon. Lalu di Asia bagian barat tengah itu mayoritas orang Kristen yang menganut monofisitisme. Unitarian ya, monofisit, satu. Jadi Allah Bapa Anak itu satu, tidak ada Tritunggal. Yang ada monofisit. Itu gereja-gereja Mesir, gereja-gereja Koptik, Armenian, kemudian itulah gereja-gereja monofisit. Kalau di sini di buku ini gereja-gereja monofisit ini di halaman 52 ada gereja Yakobit, ada gereja Arabia Utara, ada gereja Armenia. Itulah yang monofisit. Kalau yang Kalsedon tadi gereja Yunani Ortodoks atau gereja Melkit, baru kemudian gereja di Georgia, baru gereja Maronit. Itu yang Kalsedonik. Dan bagian kelompok ketiga yang lahir dari perdebatan itu, kristologi itu, ialah di bagian Asia Timur, Asia Barat, mulai dari Persia, Arabia, Asia Selatan dan Asia Tengah, menganut Nestorianisme. Nah, itulah keadaan pembentukan gereja-gereja itu. Mengapa ada gereja Yunani Ortodoks, mengapa ada gereja monofisit, gereja Nestorius, gara-gara itu. Ada perdebatan kristologi, bahkan sampai beberapa kali konsili pun orang-orang Nestorius dan monofisit tidak mau mengakui konsili ekumene itu. Sudah berapa konsili ekumene selama dunia ini ada? Berapa kali konsili ekumene? Oh, itu juga belum tamat ya. Kita sudah melakukan konsili ekumene. Artinya konsili ekumene maksudnya berarti seluruh gereja-gereja bergabung ya. Itu sudah ada 21 kali. Terakhir itu kan konsili Vatikan II 1962. Itulah konsili terakhir. Dan itu setelah itu tidak ada lagi konsili. Konsili terakhir itu tahun 1962. Disitulah nanti akan ada pengakuan Katolik bahwa ada keselamatan di luar gereja. Dulu orang Katolik kan tidak mau mengakui keselamatan dalam gereja, tapi Konsili Vatikan yang ke-2 tahun 1962 itulah Konsili Ekumenis yang ke-21, itulah mengakui keselamatan di luar gereja. Konsili pertama kan 325 itu yang membahas soal Arianisme, menolak Arius, pemikiran Arius. Lalu lahirlah pengakuan konfesi Nicea waktu itu. Pada tahun 325 lahirlah konfesi Nicea. Pengakuan kita kan ada 3 kan, Nicea, Athanasium dan Rasuli. Nah, konfesi Nicea itu disepakati pada konsili ekumene pertama 325, menolak Arianisme, kemudian menolak juga gereja-gereja non Trinitarian, itu ditolak, dan gereja-gereja Unitarian termasuk Saksi Yehova itu sudah ditolak pada abad pertama, pada konsili pertama, konsili ekumenis pertama. Yang kedua itu tahun 381 disebut dengan konsili Konstantinopel pertama. Kemudian konsili ketiga 431 itu di Efesus. Itu yang ditulis di sini tadi. Di situ dilaranglah Nestorianisme. Nestorius diusir. Bahkan sekolah-sekolah di Edessa ditutup. Minggu yang lalu kan kita sudah belajar sejarah gereja di Edessa kan. Ada sekolah teologi di Edessa, itu ditutup. Karena dari sana ada sumber pengajaran Nestorius. Nanti akhirnya orang-orang Parsia atau Persia yang sudah berubah nama tahun 325 itu pindah dari Edessa ke Nibilis. Di situ nanti pusat dari Nestorianisme dengan guru yang tersohor
Bar Saumai. Itu nanti guru yang tersohor di Nibilis. Siapa namanya itu di halaman ada namanya di situ. Di halaman 55. Siapa nama tokoh itu? Barsauma ya, Barsauma. Tokoh utama sekolah ini adalah Metropolit Barsauma dari Nibilis. Nisibis ya, Nisibis. Nah itu pindahan dari Edessa setelah dikucilkan Nestorius dan semua kelompoknya, pindahlah mereka dari Edessa ke Nisibis. Nah itu yang kita lihat dari munculnya pembentukan gereja-gereja di Asia Barat. Di Asia Barat itu terbagi tiga tadi kan, Asia Barat Tengah, dan Asia Barat Selatan. Itulah terjadi pembagian Kalsedonik, monofisitisme dan Nestorianisme. Kemudian selain kristologi yang membuat mereka terpecah, ada faktor lain lagi yang ditulis oleh Klaus Wetzel di halaman 48, yaitu karena politis dan kepribadian. Kepribadian Kyrillos walaupun diterima pendapatnya di Konsili Kalsedon, tapi Kyrillos ini sangat ambisius. Sangat ambisius ya. Dia ingin orang lain hancur, hanya dia yang mau diterima pengajarannya tentang Theotokos itu. Tapi nanti Kyrillos pun itu dilarang oleh kaisar karena sikapnya, bukan soal ajaran. Nah ini yang kita lihat, banyak yang membuat gereja itu terpecah. Nah pelajaran apa yang mau kita ambil dari sini? Kalau pada abad pertama itu gereja terpecah karena dogmatika, karena ajaran. Tapi kalau sekarang gereja terpecah karena tidak terpilih Paulus, tidak terpilih bishop, pecah gereja. Tidak berpisah karena ajaran. Kalau di abad pertama itu mereka terpisah karena ajaran. Jadi antara kristologi, antara trinitarian, monofisik, itu yang terjadi kala itu. Jadi berbeda dengan sekarang. Nah kita lihat dulu gereja yang Kalsedonik itu di halaman 49. Gereja-gereja Ortodoks Yunani itu di Asia Kecil yang disebut dengan gereja Melkit. Gereja Melkit itu, Melkit artinya itu ikut sajalah gitu ya, ikut saja. Itu bukan bahasa Yunani, itu bahasa lokal di Persia. Melkit itu orang itu sudah bosan yang berkelahi itu, yang berpisah-pisah itu. Akhirnya mau kemana kalian, ikut sajalah Melkit ya. Melkit. Nah mengapa mereka mulai bosan? Coba kita lihat. Ini gereja Kalsedonik di Ortodoks Yunani. Ini pun nanti pecah ini. Gereja Yunani Ortodoks ini pecah. Karena ada patriarki dibagi 5, mulai dari Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Dan nanti beberapa dari mereka itu ada yang beralih ke monofisitisme. Misalnya gereja-gereja di Alexandria dan gereja-gereja di Mesir, mereka memilih monofisitisme. Ada pecah. 5 patriarki ini yang Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem pun pecah.
karena ajaran. Ada juga dualisme, dia mengakui Chalcedon tapi juga mengakui monofisitisme. Ini yang kita lihat di gereja yang Chalcedonik, yang mengakui konsili Chalcedon. Kemudian di bidang politik juga gereja-gereja Chalcedonik ini pun pecah. Nanti kita akan lihat bagian kedua, abad ke-7 sampai sebelum agama Islam masuk. Secara politis itu membuat gereja pecah, bahkan jadi lemah, dan disitulah orang Arab Islam masuk. Dan akhirnya nanti Arab semua diislamkan. Padahal saat itu Arab itu sudah Kristen. Sudah Kristen itu pada saat itu. Sebentar ya. Halo, selamat sore. Ya. 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 Oke, nanti saya jemput ya sebentar lagi ya. Kenapa? Nah itu karena politik. Kemudian di samping itu, kalau dilihat di sini secara politis ya, masih banyak lagi yang membuat antara Yunani Chalcedon tadi atau Yunani itu pecah. Banyak sekali lagi. Baru di gereja Georgia juga dan gereja Maronit, di sini juga terjadi perpecahan ajaran. Ajaran yang kadang mereka mau monoteisme dan kadang ya mungkin ya tidak tahu kita waktu itu. Karena gereja-gereja di Asia itu sangat kecil dia ya, tidak luas. Sangat mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang getol. Waktu itu masih kuat sebenarnya Arianisme. Arianisme itu sangat kuat sekali, sehingga bisa mereka terpengaruh. Datang ajaran monofisit, mereka juga terpengaruh. Datang gereja-gereja Nestorian juga mereka terpengaruh. Jadi kira-kira seperti itu. Bagi gereja Maronit, nanti gereja Maronit juga bisa berpindah ke monofisit. Nah jadi makanya tidak jelas antara gereja Chalcedonik dan non-Chalcedonik. Nah, misalnya gereja-gereja yang monofisit, Yakobit, ini pun nanti mereka bisa memilih percaya kepada Chalcedon, kepada Theotokos tadi. Tetapi kalau ini memang kalau monofisit Maronit ini ya, monofisit ini selalu mengutamakan rahib ya, rahib. Kalau mereka lebih pada askese, rahib, mengasingkan diri, ini monofisit. Dan akhirnya banyak orang yang tidak suka, nanti termasuk Nestorius. Nestorius tidak suka dengan kerahiban, makanya mereka pisah dari monofisit. Orang-orang Nestorius ini lebih suka kepada rasional. Makanya nanti orang-orang Nestorius ini adalah orang-orang yang suka menginjili, mission. Kalau orang-orang monofisit lebih suka betapa. Ya, lebih suka beraskesi. Maka mereka nanti jadi lari ke apa? Mistisisme. Jadi mistisisme. Jadi mereka sendiri pun banyak yang tidak suka kerahiban, ada yang suka kerahiban, dan ada yang suka rasionalisme. Tapi kalau Nestorian memang lebih suka rasionalisme. Makanya mereka lebih suka getol menjadi gereja yang misioner. Nah inilah yang kita lihat pembentukan gereja-gereja itu karena ajaran. Seputar ajaran monofisit, ajaran Nestorian, Arius, dan ajaran Chalcedon. Nah nanti kalian bahas adalah Chalcedon itu, karena itu nanti menentukan bisa bermanfaat bagi kalian dalam rangka seminar dogma,
seminar sejarah dimulai dari Kalsedon. Jadi ajaran Kalsedon itu harus kalian kuasai, karena itu sangat penting. Kalau bisa kalian baca, kan sudah ada ditulis di sini di halaman 45 itu. Kami bersatu dalam mengajar semua orang untuk mengakui Dia yang adalah salah satu anak Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sempurna baik dalam keilahian dan juga dalam kemanusiaannya. Dia adalah satu-satunya yang benar Allah yang benar manusia dengan satu jiwa rasional dan satu tubuh. Dia juga satu hakikat sama seperti Allah sejauh menyangkut keilahiannya, dan dia sehakikat dengan kita sejauh menyangkut kemanusiaannya. Jadi sama seperti kita dalam segala hal terkecuali dalam dosa. Sebelum segala waktu dia diperanatkan oleh Bapa segi keilahiannya. Jadi di sini semua sebenarnya perdebatan teologi ini. Kalau kalian lihat nanti semua ini kalimat ini adalah perdebatan teologi. Dan ini harus kalian kuasai karena sangat bermanfaat nanti pada kuliah-kuliah kalian selanjutnya. Nah, perluasan gereja-gereja akibat perpecahan ini, maka lahirlah nanti sebuah kekuasaan atau kekaisaran yang besar bagi gereja Nestorian. Itu lahirlah nanti kerajaan Lahmid itu kerajaan Persia yang kuat. Yang nanti kalau kita masuk ke bagian yang berikutnya sejarah gereja Asia abad ke-7 sampai dengan zaman perang salib, dua kerajaan itu yang sebenarnya yang perlu dijaga, antara kerajaan Lahmid itu kerajaan Persia tadi dengan kerajaan Romawi Ghassanid. Dua kerajaan itu harus dijaga sebenarnya, jangan pecah. Kerajaan Ghassanid itu kerajaan Romawi dan kerajaan Lahmid dari Persia. Itu dua kerajaan yang kuat, tapi mereka tidak mampu menjaga kerajaan yang dua ini. Nah, kalau kita baca halaman 63, kerajaan Ghassanid dan Lahmid itu sudah mengembangkan kerajaan mereka, menaklukkan banyak kerajaan di sekitar mereka. Sudah banyak itu kerajaan-kerajaan yang mereka taklukkan. Pada tahun 614 sampai 19 Persia menaklukkan sebagian besar kekaisaran Romawi Timur. Bukan kekaisaran Romawi Barat ya, kekaisaran Romawi Timur. Yaitu Mesopotamia utara, Suria, Palestina dan Mesir. Itu sudah dua sih. Itu Lahmid sudah menguasai. Kemudian Ghassanid sudah menguasai provinsi ini. Tetapi kemenangan Romawi itu hanya bersifat sementara. Perang antara kekaisaran Romawi dan Persia menghancurkan Persia dan melemahkan kerajaan kekaisaran Romawi. Jadi kalau mereka sudah mengembangkan kerajaan, baik Lahmid dan Ghassanid, akhirnya mereka berdua lah mesti kembali berkelahi. Akhirnya kalahlah Persia, tetapi bukan kekalahan Persia itu membuat Romawi kuat, bukan, makin lemah. Itu mengakibatkan Islam masuk ke daerah Arab. Nah, itu kunci masuk. Sejak tahun 30-an abad ke-7, tentara Arab menaklukkan seluruh Persia dan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur, Suria pada tahun 635, Yerusalem tahun 638 dan Mesir 639 sampai 641. Nah, itu jadi Islam sudah menguasai. Akibat ketidakmauan kekaisaran Romawi dan Persia bahu-membahu, tetapi saling serang. Lahmid sudah mengembangkan kerajaannya sampai ke Mesir, dikalahkan Romawi. Kalahlah Persia, bukan memberi kekuatan kepada Romawi, malah lemah. Dan disitulah masuk Islam. Nah, ini di bagian yang kedua. Sehingga nanti kalau kita baca gereja Ortodoks di Asia Barat, sejarah gereja lain dan di Bizantium itu adalah sebuah pusat kota atau suatu pemerintahan yang kuat di Ortodoks Timur, dan itu pun hancur. Selain Theotokos yang menghancurkan mereka, ini soal gambar-gambar lagi yang menjadi dipersoalkan. Ikon-ikon atau disebut dengan ikonoklasme.
Jadi menurut mereka kalau Yesus itu menjelma jadi manusia, maka gambar Yesus itu atau gambar lahir itu pun punya kuasa. Maka perlulah kita menyembah gambar itu. Maka orang menganggap kita kan menyembah patung kan. Karena menganggap di dalam gambar itu kita menemukan kekuatan. Ikonoklasmos. Ikon. Jadi ikon-ikon ini baik di Yunani Ortodoks itu sangat kental sekali. Dan orang-orang di Gereja Katolik Roma pun dulu kental sekali. Sekarang mereka juga sudah menolak ikon. Karena dengan ikonoklasme inilah orang-orang Yunani Ortodoks itu bertemu dengan yang ilah. Makanya mereka butuh gambar. Tapi setelah ada Protestantisme, maka gambar-gambar di gereja pun hilang. Tidak ada lagi di gereja gambar kan. Jadi gereja Protestan tidak ada gambar. Yang ada salib di depan. Salib itu pun tidak boleh berwujud patung manusia kan. Karena patung, kalau ada salib dan patung itu Katolik. Tapi kalau Protestan tidak boleh ada patung. Makanya gereja-gereja Protestan hanya salib. Di ruangan ini ada salib. Enggak ada kan? Kalau ini gedung Katolik, semua dipenuhi gambar-gambar. Tapi karena ini gedungnya Protestan, enggak ada gambar-gambar. Putih kuning bersih. Kasih aturannya dibuatlah gambar pemandangan ya biar lebih enak memandangnya. Ini enggak ada kan? Itu bedanya. Jadi itu sudah dihapuskan ikon-ikon. Padahal sebenarnya sangat menolong ikon ini untuk membuat kita konsentrasi bertemu dengan ilah. Kalau kalian datang ke gereja, apa yang membuat kalian berkonsentrasi bertemu dengan Tuhan? Ada. Atau pernah nggak kalian bertemu dengan Tuhan di gereja? Itu lalu pertanyaan. Kok ketawa kalian? Pernah nggak? Kenapa? Itu berarti kan kita gagal beribadah. Padahal sudah dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kan votum kan? Votum itu kan mengundang Allah, mengkonstatir Allah hadir dalam ibadah itu. Kalian merasa enggak ada Tuhan hadir di situ? Kalau enggak, gagal lo ibadah kalian. Atau biasa-biasa saja. Sehingga pulang pun biasa-biasa saja. Nah inilah sebenarnya ikon itu. Menolong kita menghadirkan Tuhan yang ilahi itu di dalam ibadah kita. Itu hilang sekarang. Karena tidak diterima ikonoklasme itu. Tidak diterima. Itu perdebatan panjang sekali. Sampai ke zaman Luther dan Calvin, ikon itu pun menjadi perdebatan yang panjang. Coba bayangkan dari abad kedua, abad pertama, sampai ke abad ke-15 ikon-ikon itu. Padahal ikon-ikon itu sangat menolong untuk mempertemukan kita dengan yang ilahi. Kalau kalian rindu sama pacar kalian, kan minimal lihat fotonya kan. Supaya kalian menyatu dengan dia kan. Kalian bayang-bayangkan loh. Itu. Ini jumpa dengan Tuhan, apa yang kalian lihat? Baca firman tidak. Jadi kapan kalian berjumpa dengan Tuhan? Di mana ruang perjumpaan kalian dengan Tuhan? Makanya kalau orang Katolik masuk gereja kan ambil air suci. Kalian masuk gereja ambil apa? Air apa? Air kotor atau air apa? Gak ada kan? Datang ke gereja sembarangan, keluar masuk sembarangan kan? Menginjak altar apalagi sembarangan. Dulu menginjak altar itu ketakutan kita menginjak altar. Kalau sekarang kayak tak ada artinya altar kan di gereja. Apa namanya? Tidak ada lagi istilah ruang maha kudus. Tidak ada.
Karena kita tidak diajarkan itu. Karena terlampau liberal Protestantisme ini. Sehingga kita sama sekali kehilangan perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang monofisitisme mengembangkan itu. Makanya asketisme, askese, ikon-ikon itu mereka pakai untuk menghadirkan kekuatan kepada mereka. Itu ya, itu sudah ditolak. Kemudian yang kedua, yang ketiga selain gambar-gambar tadi yang menjadi perdebatan ialah Filioque. Filioque itu soal dari mana roh Allah itu. Apakah roh Allah itu dari Allah Bapa saja atau Allah Bapa dan Allah Anak dari Yesus? Kalau Erastus Sabdono mengatakan hanya dari Allah Bapa, tidak ada roh dari Yesus. Maka dia mengakui hanya duotarianisme. Jadi Allah Bapa dan Yesus. Roh itu tidak pribadi. Karena roh itu menyatu dengan Allah. Jadi tidak ada lagi pribadi roh. Itu menurut si Erastus Sabdono. Makanya dipecat dari GBI kan. Nah itu. Jadi kita masih mengakui Filioque itu. Roh itu datang dari Allah. Juga datang dari Kristus. Maka ada roh Allah, ada roh Kristus. Jadi itu Filioque. Itu juga perdebatan yang panjang. Kalau orang-orang monofisit sama, nggak ada roh itu dari Allah, tidak ada dari anak, tidak ada, semua dari menyatu, monofisit. Makanya mereka menolak semua konsili, mulai konsili pertama sampai 21 mereka tolak. Sama dengan Nestorian, tidak mau menerima, tidak mau mengakui hasil-hasil konsili. Nah, orang-orang Protestan dan Katolik ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Beberapa dari konsili itu ada yang tidak diterima, ada yang tidak. Nah, ini yang kita lihat, Filioque. Ini perselisihan yang panjang. Kemudian perselisihan yang berikutnya ialah soal kebaktian. Kebaktian itu wajib pakai bahasa Surya. Padahal tidak semua orang mengerti bahasa Surya, bahasa Persia ya, bahasa Syria. Orang-orang Mesir misalnya nggak mengerti bahasa Syria. Akhirnya ya pecah. Orang Mesir tidak mau mengerti bahasa Syria, kebaktiannya tidak mau Syria. Mereka pergi ke Mesir membangun gereja monofisit. Sementara di Syria gereja Nestorian. Nah ini perdebatan akhirnya membuat perpecahan terjadi. Nah, apa yang mau kita aplikasikan dari pembahasan kita dari dua keadaan ini? Yang pertama, bahwa gereja-gereja Nestorius atau gereja-gereja monofisit akhirnya nanti mereka menuju sebuah tujuan yang berbeda. Tadi sudah saya katakan monofisitisme akhirnya menuju kepada mistisisme dan gereja Nestorianisme menuju kepada rasionalisme. Kemudian dibanding dengan monofisitisme dan kalsedionisme, gereja Nestorian itu lebih gereja misioner. Coba kalian baca di halaman 82 di bawah itu. Gereja Nestorian sungguh-sungguh bersifat gereja misioner. Sementara gereja-gereja monofisit dan kalsedon tidak begitu misioner. Walaupun sudah dilarang kaisar, mereka sampai ke Tiongkok. Tadi sudah ada bukti prasasti di situ kan, yang menunjukkan bahwa mereka sudah sampai ke Tiongkok. Bahkan sebenarnya kalau ke Asia kita, Asia Tenggara sudah sampai ke Barus. Inilah kehebatan dari Nestorian. Tak peduli, yang penting mereka mengajar. Makanya gereja di Edessa itu dipindah ke Nisibis itu
membuka sekolah teologi. Jadi orang-orang Nestorian ini kekuatannya mengajar. Makanya kekuatan gereja-gereja Nestorian ini sangat kuat membentuk perkembangan gereja, mengajar. Nah itu yang kita lihat dari gereja Nestorian. Mereka menjadi gereja yang misioner. Lalu kuat pada Alkitab. Orang-orang Nestorian itu kuat belajar Alkitab. Kalau gereja-gereja monofisit tidak begitu kuat belajar Alkitab. Kalau yang paling kuat belajar Alkitab sebenarnya sekte apa? Kalau paling kuat selain Nestorian. Tak tahu. Yang paling kuat belajar Alkitab itu ialah Saksi Jehovah. Kalau kalian bertemu dengan Saksi Jehovah, kalian tidak kuat belajar Alkitab, jangan jumpai mereka. Kalah nanti kalian di lumat mereka nanti. Semua Alkitab dihafal mereka. Karena bagi mereka ayat menjawab ayat. Kalau ada ayat dijawab ayat, semua dikait-kaitkan semua, berliku-liku semua. Akhirnya kalian pun nanti bingung sendiri. Iya. Jadi kalian pun bertobat ke Saksi Jehovah tanya. Itu berkali-kali mereka datang. Dijadwal lagi, besok saya datang lagi. Kalau sekali kalian izinkan masuk, sampai nanti capek kalian nggak bisa berhenti. Makanya di kala pertama bertemu dengan orang Saksi Jehovah, katakan aku sudah punya gereja, aku sudah punya iman, aku sudah punya pendeta. Begitu aja, batasi aja langsung. Kalau kalian oh iya, habis nanti 19 pertanyaan sekali. 19 pertanyaan, baru besoknya datang lagi 19 pertanyaan, besoknya datang lagi 19 pertanyaan. Sampai nanti dia sampaikan berita di surga penghuninya 144.000 orang. Dan kita berjuang untuk 144.000 orang itu. Udah ribuan tahun, udah penuh lah. Jadi kemana lagi mereka? Udah penuh itu kan. Sudah 2023 tahun kita sekarang. Orang yang mati udah miliar. Bukan lagi ratusan ribu kan. Jadi di mana nanti kita tempat tinggal jadi surga kalau sudah 144.000 orang yang penghuni surga. Bagi mereka itu. Jadi nanti ya terserahlah, kalian belajar ke sana boleh aja. Untuk tahu Alkitab boleh masuk Saksi Jehovah. Di sana kan ada di balai kerajaan, di Jalan Patriot itu. Sesekali datang aja ke sana. Saya sudah pernah ke balai kerajaan dulu waktu mahasiswa. Diajari langsung. Karena mereka kan tidak ada ibadah seperti kita, langsung diajari menginjilinya face to face, muka dengan muka. Saya dengan dia bicara nanti, pertanyaannya sudah diajari, dihafal. Nanti bisa banyak hafalan kalian ayat Alkitab. Kalau kita yang Protestantisme ini, Calvinis dan Lutheran, paling yang hafal Kejadian 1 ayat 1 kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Habis itu aja. Baru nanti pas waktu liturgi ambil Alkitab hafal. Habis bulan 2 lupa itu. Paling yang kalian ingat sekarang Natsidi. Itu pun kalau masih ingat. Ada yang ingat Natsidinya. Ya itu aja, berarti hanya satu itu aja yang kalian ingat. Nanti kalau kalian menikah, diingatlah nanti pernikahannya jadi 2. Baru kalian nanti tahbis pendeta. Ada nanti apanya? Itu 3. Habis itu nggak ada yang diingat. Jadi mudah-mudahan nanti kalian pergi dulu hijrah ke Saksi Jehovah, belajar 1 semester kan sudah banyak, balik lagi ke SD ini kan. Nah itu, jadi banyak belajar Alkitab. Memang ada kelemahan mereka, kelemahan Nestorian ini. Ada kurang menghargai budaya lokal. Ya. Selalu mengutamakan bahasa Syria, padahal orang sudah bahasa Arab misalnya. Kurang menghargai budaya lokal. Lalu tidak mau mengubah kebaktiannya. Kemudian tidak berkompromi dengan filsafat. Jadi
mereka tidak mau kalau misalnya masuk ke sebuah daerah, misalnya contoh mereka masuk ke Tiongkok, mereka tidak mau belajar budaya Tiongkok, masuk ke Barus dulu, tidak mau belajar budaya Barus, ya udah ditinggal orang. Jadi Injil yang akan bertahan ialah ketika kita mau belajar budaya setempat. Mengapa Manson mau mengkristenkan orang di Silindung dulu? Karena dia mau menghargai budaya Batak, sehingga orang-orang Batak mau mengikuti dia. Pertanyaan sama Manson dulu, apakah ketika kami Kristen kami tidak bisa menyembah Dewata? Oh bisa, katanya. Maka dibilangnya Ale Dewata, katanya. Jadi, tapi tidak Dewata Mujizat belum, hanya Dewata, Ale Dewata. Percaya orang Batak, sama rupanya Tuhan kita Dewata, katanya. Terima. Itu Manson. Jadi budaya itu dipakainya untuk menyampaikan Injil. Baru ada lagi, makin lama nanti orang-orang Nestorian ini akhirnya menjadi orang-orang yang sinkritisme nantinya mereka. Tapi sekarang nggak ada lagi Nestorian, sudah habis. Dicari-cari pun kumpulan orang Nestorian tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kalau monofisitisme masih ada di gereja Koptik Mesir, masih ada. Dia sudah punah karena memang tadi di samping kekaisaran Romawi sudah melarang mereka berkembang, tidak ada lagi yang meneruskan pengajaran mereka. Tidak ada lagi sekali bar sauman itu, tidak ada lagi. Guru-gurunya tidak ada. Kelemahan sebuah pengajaran ialah ketika gurunya tidak ada tambah atau tidak di kader guru-guru baru, maka kehilangan pengikut. Makanya kita butuh mengajar kalian supaya pendeta. Karena nanti kalau sudah pendeta kalian, jemaat tidak hilang. Tapi kalau tidak ada jemaat pendeta lagi yang mau jadi pendeta, maka jemaat hilang. Ini sekarang Katolik tidak ada banyak orang jadi pastor. Mereka buat sayembara jadi pastor, dibuat seleksi jadi pastor, nggak ada orang mau. Karena perempuan nggak bisa jadi pastor kan? Terbatas laki-laki. Laki-laki siapa yang mau? Bapaknya misalnya ngasih, apalagi orang Batak, nanti hilanglah keturunanku. Nggak ada. Jadi sekarang mereka berjuang untuk mencari pastor. Kalau kalian mau pindah ke pastor boleh. Dibiayai gratis. Gratis sampai tamat nanti, gratis. Tidak bayar uang kuliah. Yang membayar uang kuliah nanti Katolik. Kalian mau? Ada yang mau? Pas kalian nanti tamat diizinkan menikah kan itu. Mana tahu. Mereka kan sedang berjuang sekarang supaya Katolik itu makin besar. Pastornya sudah mulai dibuat supaya diizinkan menikah kan. Itu makanya gereja Anglikan, ada gereja Anglikan, ajaran Katolik, tapi pastornya bisa menikah. Itu gereja Anglikan di Inggris. Jadi semua ajarannya Katolik, tapi pastornya bisa menikah. Nah itu kalau nanti orang-orang Katolik tidak punya pastor, siapa yang mengkhotbah? Gak ada yang khotbah kan? Dibuat gaji tinggi pun gak ada yang jadi pastor. Itu kalau sekarang gereja menolak banyak STH yang parkir kan? Karena banyaknya. Beda dengan Katolik. Katolik mencari banyak orang jadi pastor. Tapi kita sekarang milih. Nah, kalau tidak berkualitas nggak dipanggil. Makanya jadikanlah kalian berkualitas supaya bisa nanti dipanggil jadi pengajar-pengajar, pendeta-pendeta yang berkualitas. Oke, sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar, itu sudah bicara perang salib. Tadi kita sudah melihat mengapa Arab itu dikuasai Islam, karena kerajaan Lahmid dan Ghassanid tidak bersatu, bahkan saling perang. Akhirnya kekaisaran Romawi menang, kalah Persia, tetapi bukan berarti kekaisaran Romawi kuat. Tapi disitulah Arab menguasai Arab semua, dan orang Arab dipaksa jadi Arab.
Pertama-tama itu kan tadi di sini dibuat orang Kristen itu dijadikan tenaga administrasi. Pertama-tama itu. Kalian sudah bahas tadi kan? Lalu lama kelamaan 100 tahun berikutnya orang Kristen itu tidak boleh lagi di pegawai negeri administrasi, menjadi warga kelas 2. Bahkan semua orang Arab diwajibkan Islam. Walau dia sudah Kristen harus Islam, diwajibkan. Itu kan tadi kita lihat situasi itu. Dan orang yang sudah Kristen pun nanti mereka paksa jadi Islam. Itu di Arab. Untunglah bertahan gereja Koptik itu sampai sekarang. Untung bertahan dulu. Kalau enggak ikut punah itu seperti Nestorian. Ikut punah. Itulah kejamnya nanti pada perang salib. Perang salib itu pun nanti begitu. Minggu depan lah kita bahas. Bertahan ke orang Kristen. Orang Kristen bukan menang di situ, kalah. Walau namanya perang salib, kalah orang Kristen. Islam yang berjaya. Makanya Konstantinopel hilang, Turki semua hilang. Baru setelah Islam menang, mereka pongah. Pongah artinya tidak mau lagi berbenah diri. 100 tahun berikutnya orang Kristen mengejar. Akhirnya kalah sampai sekarang. Sekarang mereka mau bangkit, mengalahkan kita. Hati-hati. Udah mau dia bangun itu. Silakan. Ini kan teknik menguasai. Silakan, siapa yang dulu? Baik teman-teman, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita. Nyanyi Pak. Ya. Kita bernyanyi. Serikat persaudaraan. 2, 2, 3 ya. Lebih kuat yang di sana.